Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faria Ramadhani akan menjelaskan sedikit bagaimana sih cara pendaftaran CV atau kepanjangan dari komoditer finance stock dan bisa orang-orang menjadi masalah komoditer. Nah, untuk mendaftarkan CV tersebut, kalian membutuhkan setidaknya 6 berkas dan antara lain ada fotokopi atau scan EKTP, KK, NPWP dengan format baru dari pengurus perusahaan baik berseru aktif atau pasif. Nah, lalu fotokopi PBB atau bukti bayar PBB tahun terakhir sesuai dengan domisili perusahaan. Selanjutnya surat keterangan domisili dari pengelola gedung atau ruko, fotokopi surat atau kontrak sewa kantor atau bukti kemudahan tempat usaha. Lalu foto kantor tampak dalam dan luarnya seperti apa. Nah, ini kalian akan menjelaskan kantornya itu berada di zonasi perkantoran, zonasi komersial atau zonasi campuran. Nah, setelah itu kalian datang ke salah satu notaris untuk melakukan pendaftaran CV. Dan nanti biasanya akan dijelaskan oleh notaris tersebut kalian tahap-tahapnya seperti apa, baik secara online atau mengisikan berkasnya secara tertulis. Nah, terus biasanya sebelum kalian disuruh untuk mengisikan berkas-berkas tersebut akan dilakukan pengecekan nama oleh notaris untuk mengantisipasi kesamaan nama dengan beberapa CV yang telah didirikan. Oke, karena keterbatasan waktu, nggak perlu lama-lama, saya akan menjelaskan pendaftaran CV-nya seperti apa, tetapi secara online ya. Nah, kalian pasti kalau berpikir secara online kenapa nggak diisinya dari rumah aja. Nah, itu nggak bisa ya, karena untuk untuk melakukan pendaftaran online kalian masih memerlukan notaris. Itu masuk ke dalam link pendaftaran CV-nya, karena username dan passwordnya harus milik notaris. Untuk linknya sebenarnya banyak, tetapi setiap pendaftaran CV kali ini saya akan menggunakan AHO online. Nanti akan saya tuliskan di description box. Terima kasih. Setelah memasuki halaman aplikasi AHO online, kemudian tampilan awalnya akan seperti ini. Kemudian klik icon menu sistem administrasi badan usaha untuk memasuki forum login. Notaris akan menggunakan username dan passwordnya. Setelah itu klik tombol masuk. Maka pengguna akan memasuki halaman beranda aplikasi, kemudian klik menu persekutuan komoditer atau CV. Lalu klik pendaftaran, kemudian klik pendaftaran CV. Setelah itu pemohon akan memasuki halaman form pendaftaran CV. Masukkan nomor pengajuan nama, kemudian klik lanjut dan akan muncul pop-up konfirmasi untuk nama yang diinputkan. Klik checkbox centang untuk melanjutkan, kemudian klik lanjut untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Kemudian pemohon akan memasuki halaman form pendaftaran CV, lalu muncul tampilan file pendaftaran CV, lalu isi file data CV dengan cara sebagai berikut. Masukkan nama CV, singkatan CV, nomor telepon, dan pilih jangka waktu, lalu masukkan batasan waktu. Setelah itu akan muncul tampilan file kegiatan usaha. Lalu isi file kegiatan usaha dengan cara sebagai berikut. Klik, kemudian akan muncul halaman form jenis kegiatan usaha, kemudian klik checkbox salah satu jenis usaha yang sesuai dengan CV yang diajukan. Sedikit catatan, pemohon boleh mencentang detail kegiatan usaha lebih dari satu sesuai dengan jenis usaha yang diajukan. Setelah itu, klik file alamat CV, lalu isi file alamat CV dengan memasukkan alamat RT, RW, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan atau desa, kode pos. Setelah itu, isi file NPWP CV dengan cara masukkan NPWP CV dengan angka tanpa tanda baca, kemudian akan muncul file akta notaris. Isi file akta notaris dengan cara sebagai berikut. Nama notaris, masukkan nomor akta, masukkan tanggal akta, checklist notaris pengganti jika ada, masukkan nama notaris pengganti jika ada, kemudian akan muncul file modal. Isi file modal dengan cara sebagai berikut. Masukkan modal dalam bentuk rupiah, kemudian akan muncul file pendiri. Isi file pendiri dengan cara sebagai berikut. Klik, lalu akan muncul form penambah data pendiri. Isi form tanda data pendiri dengan cara sebagai berikut. Masukkan nama pendiri, nik, pilih jabatan sekutu aktif atau pasif, masukkan pekerjaan, masukkan alamat domisili, nomor NPWP, pilih kontribusi, masukkan nilai kontribusi, kemudian klik, lalu akan muncul file pengurus. Isi file pengurus dengan cara sebagai berikut. Klik, lalu akan muncul form tanda data pengurus. Isi form tanda data pengurus dengan cara sebagai berikut. Masukkan nama pengurus, masukkan nik,
jabatan yang sudah default dengan pengurus dan tidak dapat diubah. Masukkan pekerjaan, masukkan alamat domisili, masukkan nomor NPWP. Kemudian klik, lalu akan muncul file pemilik manfaat CV. Isi file pemilik manfaat CV dengan cara sebagai berikut. Klik checkbox saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat. Yang kedua, klik checkbox saya mengerti dan memahami atas peraturan Presiden nomor 13 tahun 2018. Yang ketiga, klik checkbox notaris menyimpan surat pernyataan jika tidak akan melakukan penginputan pemilik manfaat, maka tombol tambah data akan disable. Pemohon dapat mengunduh Propres nomor 13 tahun 2018. Klik. Kemudian akan ada sedikit catatan, dengan mengeklik checkbox tersebut, pemohon dianggap mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat dan peraturan Presiden nomor 13 tahun 2018. Setelah itu, pemohon mengklik sebagai catatan tombol tambah data baru bisa berfungsi apabila pemohon sudah mencentang dua pernyataan yang ada pada file pemilik manfaat CV. Kemudian akan muncul form tambah data pemilik manfaat CV. Isi form tambah data pemilik manfaat CV dengan cara sebagai berikut. Checklist kriteria satu atau lebih dari satu sesuai dengan kriteria CV. Sedikit catatan, jika pilihan A dan pilihan B dipilih secara bersamaan, maka pilihan yang lain tidak bisa dipilih. Yang kedua, masukkan nama lengkap. Yang ketiga, pilih jenis identitas. Yang keempat, masukkan NIK, SIM atau paspor. Yang kelima, masukkan tempat. Yang keenam, masukkan tanggal lahir. Yang ketujuh, masukkan alamat sesuai kartu identitas. Yang kedelapan, pilihan kewarganegaraan. Yang kesembilan, masukkan nomor NPWP. Dan yang terakhir, masukkan hubungan korporasi dengan pemilik manfaat. Lalu klik. Setelah itu semua file sesuai di input, maka klik untuk memasuki tahapan selanjutnya. Maka akan muncul pop-up notifikasi seperti gambar di bawah ini. Kemudian akan muncul tampilan pop-up notifikasi pernyataan elektronik. Isi pop-up form notifikasi pernyataan elektronik dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, klik checkbox semua pernyataan. Kemudian klik setelah itu akan tampil pop-up form pratinjau. Setelah pemohon melanjutkan pengecekan data-data yang telah diinput, kemudian klik, muncul pop-up notifikasi kembali, kemudian muncul tampilan pop-up notifikasi informasi, kemudian klik, maka pemohon akan diarahkan pada halaman daftar transaksi CV. Lakukan konfirmasi terlebih dahulu agar pemohon dapat mengunduh surat keterangan terdaftar. Lalu klik, kemudian pemohon akan diarahkan menuju halaman pratinjau. Lalu akan muncul tampilan halaman konfirmasi surat keterangan terdaftar. Lalu klik pada file unggah akta pendidikan CV untuk unggah akta. Setelah itu klik checkbox konfirmasi, lalu klik, muncul pop-up notifikasi. Setelah itu klik tampilan pop-up konfirmasi akhir, kemudian akan muncul notifikasi seperti gambar di bawah ini. Untuk mengunduh surat keterangan terdaftar, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Klik daftar transaksi CV, maka pemohon akan memasuki halaman daftar transaksi CV. Kemudian akan muncul tampilan menu daftar transaksi CV, lalu halaman daftar transaksi CV, klik, maka pemohon akan diarahkan pada tampilan surat keterangan terdaftar. Berikut tampilan surat keterangan terdaftar. Oke, kurang lebihnya seperti itu penjelasan pendaftaran CV secara online melalui Ahok Online. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.